Moralitas ilmu pengetahuan. Moralitas. Istilah moral berasal dari bahasa Latin yang berarti adab atau cara hidup. Etika dan moral sama maknanya, tetapi dalam pemakaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai yang ada. Menurut Immanuel Kant, moralitas adalah kesesuaian sikap dan perbuatan dengan norma atau hukum batinnya, yakni apa yang dipandang sebagai kewajiban. Moralitas akan tercapai apabila mentaati hukum lahiriah, bukan lantaran hal itu membawa akibat yang menguntungkan atau lantaran takut pada kuasa sang pemberi hukum, melainkan menyadari sendiri bahwa hukum itu merupakan kewajiban. Ilmu pengetahuan. Ilmu, sains, atau ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Menurut Muhammad Hatta, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan atau studi yang teratur tentang pekerjaan hukum umum, sebab akibat dalam suatu kelompok masalah yang sifatnya sama baik dilihat dari kedudukannya maupun hubungannya. Ilmu pengetahuan menurut Asle Montagu dalam bukunya The Cultured Man adalah sebagai pengetahuan yang disusun dalam satu sistem yang berasal dari pengalaman, studi, dan percobaan yang telah dilakukan untuk menentukan hakikat prinsip tentang hak yang sudah dipelajari. Dadang Ahmad mengatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah proses pembentukan pengetahuan yang terus-menerus hingga dapat menjelaskan fenomena dan keberadaan alam itu sendiri. Ilmu pengetahuan merupakan suatu pengetahuan yang diperoleh dari berbagai pengalaman yang di dalamnya menjelaskan tentang suatu fenomena ataupun suatu keadaan. Ilmu pengetahuan juga dapat diambil dari suatu sebab akibat dalam sebuah permasalahan seseorang terhadap suatu keadaan. Moralitas ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan diperoleh dari pengalaman dan dari akal. Maka dari itu timbul paham yang disebut nasionalisme dan empirisme. Tokoh-tokoh yang menganut paham tersebut salah satunya adalah Berkeley dan René Descartes. Adapun penerapan ilmu pengetahuan membutuhkan dimensi etis sebagai pertimbangan yang berpengaruh pada proses perkembangan ilmu pengetahuan. Proses ilmu pengetahuan itulah yang akan menghasilkan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Ahli ilmu pengetahuan atau ilmuwan selain dapat menghasilkan teknologi, tetapi juga harus bisa menghadapi masalah moral dari akses ilmu dan teknologi yang bersifat merusak. Dalam mempelajari hakikat ilmu, kita menyinggung nilai yang dalam, maka di situ terdapat dorongan untuk bersikap hormat terhadap ilmu. Sejatinya ilmu terletak dalam penerapannya. Boleh dikatakan bahwa ilmu itu mengajar kebenaran, dan kebenaran itu merupakan inti dalam etika ilmu. Tetapi jangan dilupakan bahwa kebenaran itu ditentukan oleh derajat penerapan yang mudah dari ilmu. Pandangan yang demikian termasuk paham pragmatisme tentang kebenaran. Etika dan moral tidak hanya membahas tentang bagaimana cara kita berinteraksi, tentang bagaimana kesopanan kita, tentang baik dan buruk, boleh tidak boleh. Ternyata ilmu pengetahuan juga dibahas luas di dalam moralitas. Ilmu pada hakikatnya netral. Ketidaknetralan ilmu itu tergantung kepada manusia. Bagaimana cara manusia memandang, manusialah yang menentukan dan memberikan apa dan bagaimana baik buruknya ilmu tersebut. Sehingga muncul permasalahan ilmu bebas nilai dan ilmu terikat nilai. Ilmu bebas nilai menyatakan bahwa ilmu dan teknologi bersifat otonom. Ilmu secara otonom tidak memiliki keterkaitan dengan nilai, maka itu disebut ilmu bebas nilai, yang berarti semua kegiatan terkait dengan penelitian ilmiah harus disandarkan kepada hakikat ilmu itu sendiri. 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu itu bebas nilai. Ilmu harus bebas dari faktor eksternal seperti faktor politis, ideologis, agama, budaya, dan unsur kemasyarakatan lainnya. Perlunya kebebasan ilmiah yang mendorong terjadinya otonomi ilmu pengetahuan. Kebebasan itu menyangkut kemungkinan untuk menentukan diri sendiri. Penelitian ilmiah tidak luput dari etis, karena nilai etis itu sendiri bersifat universal.
Yang kedua, ilmu terikat nilai. Berbeda dengan ilmu yang bebas nilai, ilmu yang terikat nilai memandang bahwa ilmu itu selalu terikat dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. Pengembangan ilmu jelas tidak mungkin bisa terlepas dari nilai-nilai, dari kepentingan-kepentingan baik politis, ekonomis, religius, ekologis, dan lainnya. Keterkaitan antar ilmu, moral, dan ilmuwan. Ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis, konsisten, dan kebenarannya telah diuji secara empiris. Darsono mengemukakan moral adalah sistem nilai, sesuatu yang dijunjung tinggi, yang berupa ajaran agama dan paham ideologi, sebagai pedoman untuk bersikap dan bertindak baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam makna lain, moralitas bermakna sama dengan etika, yaitu nilai-nilai dan norma. Norma yang menjadi pedoman seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Tanggung jawab ilmuwan terhadap ilmu pengetahuan. Fungsi ilmuwan tidak berhenti hanya sampai penelaahan dan keilmuan secara individual, namun juga ikut bertanggung jawab agar produk keilmuannya sampai dan dapat dimanfaatkan masyarakat. Surya Sumantri tahun 1984. Penciptaan ilmu bersifat individual, namun komunikasi dan penggunaan ilmu adalah bersifat sosial. Peranan ilmuwan sebagai individu yang menonjol dalam kemajuan ilmu memiliki tanggung jawab sosial, yang dapat saja mengubah wajah peradaban. Ilmuwan memiliki kewajiban sosial untuk menyampaikan kepada masyarakat dalam bahasa yang mudah dicerna. Tanggung jawab sosial seorang ilmuwan adalah memberikan perspektif yang benar, untung dan rugi, baik dan buruknya, sehingga penyelesaian yang objektif dapat dimungkinkan. Moralitas ilmuwan dalam ilmu pengetahuan. Menurut Abbas Samad dikutip Surajio, para ilmuwan sebagai seorang profesional dalam bidang keilmuan memiliki visi moral, yaitu moral khusus sebagai ilmuwan. Moral ini di dalam filsafat ilmu disebut juga sebagai sifat ilmiah. Ada 6 sikap ilmiah yang harus dimiliki seorang ilmuwan. Tidak ada rasa pamrih, artinya suatu sikap diarahkan untuk mencapai pengetahuan ilmiah yang objektif dengan menghilangkan pamrih atau kesenangan pribadi. Bersikap selektif, yaitu suatu sikap yang tujuannya agar ilmuwan mampu mengadakan pemilihan terhadap segala sesuatu yang dihadapi. Adanya rasa percaya yang layak baik terhadap kenyataan maupun terhadap alat-alat indera serta budi. Adanya sikap yang mendasar pada suatu kepercayaan dan dengan merasa pasti bahwa setiap pendapat atau teori yang terdahulu telah mencapai kepastian. Adanya suatu kegiatan rutin, harus memiliki sikap etis atau akhlak yang selalu berkehendak untuk mengembangkan ilmu untuk kemajuan ilmu dan untuk kebahagiaan manusia, lebih khusus untuk pembangunan bangsa dan negara.